Itu menurut keterangan daripada ayah Eki, Ibtu Rudiana itu ada SMS ditujukan ke Sudirman kalau saya tidak salah, dikasih unjuk ke Sakata Tarim tanggal 17. Isi SMS katanya berupa ancaman terhadap si Eki. Yang melakukan adalah si Dani ini tanggal 17 ya, 17 sebenarnya kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini SMS ini menurut dari Ibtu Rudiana. Ini makanya saya bilang, Rudiana memang harus diperiksa. Itu katanya ada ancaman dari si Dani terhadap si Eki. Menjadi pertanyaan saya, si Dani ini sendiri sekarang ini polisi katakan fiktif. Itu satu ya. Dani fiktif, satu. Si Andi ini kan fiktif juga. Di dalam putusan pengadilan dikatakan kalau mereka minum tanggal 27 pas ada kejadian, si Andi ini juga bercerita ke grup ini, kelompok ini, kalau dia punya masalah sama geng motor ekstasi. Makanya belum begitu lama setelah mereka minum itu, si korban Eki bersama si Pina lewat menggunakan jaket ekstasi. Dikejar, ketangkap, dibawa ke lahan kosong, digebuki. Si Dani memperkosa, si Andi juga memperkosa. Dua-duanya melakukan pemukulan. Dua-duanya dijadikan fiktif sama polisi. Nah, ini menjadi tanda tanya. Dua-duanya motivasi terjadi perkara ini ada dari dua-duanya. Ada dari si Dani tadi bilang dia SMS. Nah, tanggal 17. Sementara si Andi menyampaikan tanggal 27. Nah, dua-duanya fiktif. Padahal sumbernya ada dari dua-duanya ini. Ini menjadi pertanyaan saya, ada apa terhadap ini? Apakah dua-duanya memang fiktif atau ada yang terselubung lebih besar di dalam perkara ini? Makanya harus Ibtu Rudiana itu diperiksa. Sebab Ibtu Rudiana waktu itu menjabat Kanit Narkoba. Ibtu Rudiana lah yang menangkapi orang-orang yang ini, yang menjadi yang terpidana sekarang ini. Berarti bisa dibilang kunci dari kasus ini tuh dari bapaknya Eki, bisa dibilang gitu gak sih Bang? Bisa. Memang terusannya nih Lu ya, dari kasat mata terlihat memang ada beberapa kejanggalan. Apa misalnya? Ya? Nah begini, awal polisi kan menyatakan bahwa sebenarnya ada 11 di sini terdakwa. Dari 11 ini 8 orang ditangkap, kemudian diadili. Ya, dinyatakan bersalah dan dihukum. Sedangkan 3 diantaranya waktu itu katanya buron. Dari 3 ini ada 1 yang tertangkap, yaitu Peggy. Kemudian oleh polisi mengatakan bahwa 2 ini adalah tidak ada sesungguhnya. Ini adalah fiktif. Kelihatannya ini sepele nih lo bagi orang, tapi bagi hukum ini fundamental sekali nih. Kenapa? Di dalam dakwaan itu disebutkan bahwa Andi dan Dani itu adalah orang yang paling penting perannya, yaitu setelah Vina dan si Eki ini meninggal. Vina waktu itu belum meninggal, maka Vina dan Eki katanya dibawa oleh Andi dan Dani ini ke flyover. Tiba-tiba polisi bilang itu tidak ada Daninya dan Andinya. Berarti dakwaan ini kan juga fiktif juga dong. Gak ada dong peristiwa membawa korban ini ke flyover. Jadi kalau dakwaannya ini sudah isinya fiktif, berarti tuntutannya juga isinya fiktif. Kalau tuntutannya itu fiktif, maka akibatnya putusannya memang pasti tidak benar. Ini yang harus kita telusuri gitu. Sehingga kalau Dani dan Andi tidak ada, lantas sebenarnya peristiwa pembunuhan ini bentuknya kayak apa? Siapa yang melakukan pembunuhan sebenarnya? Jadi bagaimana pihak kepolisian, hakim, pengadilan bisa menjelaskan ini? Saat ini, sosok Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi juga mengatakan bahwa ada kecurigaan yang sangat kepada Ibtu Rudiana. Pasalnya penangkapan dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang dulu dia menjabat sebagai Kanit Narkoba di kepolisian.
Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, ia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana. Widya ikut bersuara tentang kasus ini. Beberapa komentarnya sering menyindir keras Ibtu Rudiana. Widya juga mengatakan, "Kenapa harus takut dengan saya? Apa yang salah dari perkataan saya?" Pasti takut, bro. Jenderal pun takut. Ya, apabila misalkan jenderal itu menyimpan barang-barang tersebut, misalnya itu ya kan. Nah, saya tanya, apa yang kamu takuti dari Widya? Saya tanya sekali lagi, apa yang kalian takuti dari Widya? Itulah akun-akun orang-orang yang seperti ini ya. Dari sini aja kita tahu, paham. Akun-akun palsu, kru-krunya orang yang setiap saat live bicara tentang Widya, ya kan? Sekali-kali adu argumen tentang ayat-ayat Al-Quran dong. Saya ingatkan kembali kalian, seorang pembohong menutupi ya kebohongan tersebut. Tidak akan bisa kalian mengalahkan yang namanya Allah. Suatu saat akan terbongkar. Apa bedanya saya sama kalian? Ritual sholat kita aja, lillazi fatara samawati wal ard, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Derajat kita sama di mata Tuhan. Derajat kita sama di mata Tuhan. Ya. Marwan Iswandi, pengacara Peggy Setiawan, juga menyayangkan keterlibatan Ibtu Rudiana. Marwan mengatakan, ada sesuatu terselubung yang besar dari Ibtu Rudiana, dan itu menjadi salah satu kunci dalam kasus ini. Ayah mendiang Eki tersebut diduga melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan sebagai anggota Polri. Dugaan ini bermula dari informasi yang diberikan oleh salah satu pengacara diduga terdangkap pada kasus Vina Cirebon. Sesuai dengan analisanya, Ibtu Rudiana disebut melakukan kesalahan dengan merekayasa kasus kematian Eki dan Vina. Memang itu harus terbuka, harus benar-benar si Rudiana. Ada apa? Kita tidak tahu. Makanya saya bilang, ini makanya saya menyampaikan ini benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar. Ini bukan hanya sebatas terhadap klien saya aja. Nah sekarang ini yang terpidana sendiri sekarang ini kan sudah mau juga PK. Udah mau juga PK. Nah, maksud saya ini lebih lucu lagi nanti. Ini kita berandai-andai. Klien saya dihukum, yang 6 orang itu diterima PK-nya semua bebas. Kan lucu, menjadi lucu. Ini lucu, perkara ini sangat lucu.